Saya sudah menjawab, Mbak, nggak usah ngajarin saya. Saya sudah menjawab, tapi haji palsu ini ngeles. Kenapa saya dipaksa untuk mengikuti kemauannya? Saya membaca kitab suci Al-Quran, original teksnya loh saya bacakan. Kenapa saya dipaksa kemudian untuk mengikuti maunya haji palsu ini? Kenapa? Hah? Makanya kasih timer aja, timer. Dinda Ken, tolong kasih timer. Timer. Oke, sip. Nah, dia tuh permalukan haji palsu ini. Iya, bagus gitu dong. Pegangan kau haji palsu, pegangan. Jangan kau ditanya, malah kau suruh saya membaca. Giliran saya sudah selesai, baca. Biar Mikana di sini. Kalau ada Mikana di sini, dia belajar juga supaya dia tidak menyembah lagi Yesus. Gitu loh, antikristus kan dia, antikristus. Yang mengajarkan Yesus itu tidak mengakui Yesus manusia, itulah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu yang pergi ke dunia, pergi ke seluruh dunia, tidak mengaku Yesus itu manusia. Oke. 2 menit aja. Oke, mau 10 menit juga terserah, saya ikut aja. Penting jangan berdebat itu, jangan ada kebohongan gitu loh. Oke. Puas kalian dengan tema ini? Puas? Siapa bilang saya nggak bisa jawab? Penyembah Zakar Yesus, siapa bilang saya nggak bisa jawab? Hah? Loh, itu fakta. Makanya jangan kau tipu-tipu, jangan kau nipu. Makanya kau bilang saya tidak bisa menjawab. Dari tadi saya sepanjang saya ditanya, saya menjawab. Hanya pendeta palsu ini, haji palsu ini yang tidak mau dibahas Yesusnya. Makanya saya nyanyikan supaya dia sadar. Apa sih? Ini karena di sini aja kau belajar. Oke. Kau di sini nggak usah ngotori, jangan kau kabur. Antikristus jangan kabur, di sini aja. Iya, saya boleh nanti ke Malmuk Megana, boleh nggak? Boleh ya, awas. Saya jangan di-kick, saya jangan di-mute. Oke. Saya tunggu saya dinaikkan. Oke. Kabur. Satu arah ini berarti ya. Si haji palsu ini satu arah. Saya mau 2 arah. Yesus takut kepada malaikat. Ya. Oh, nggak bisa. Itu khotbah namanya, haji palsu. Nah, sekarang Yesus di dalam kitab saudara kan ketakutan. Tunggu dulu apa? Kalau dia satu arah, apakah ada Allah di dalam kitab saudara? Original teksnya ada nggak? Haji palsu, ada nggak Allah di dalam kitabmu? Yang ada hanya Theos. Dasar haji palsu. Kenapa ada Allah? Kenapa ada Allah? Kenapa ada letak
takut sama Yesus. Kenapa? Apa ada Allah di dalam kitabmu? Hah? Enggak ada, tidak Allah di dalam kitabmu original teksnya? Ada enggak? Bukan kepanasan. Katanya tadi Isa bukan Yesus. Allah, apakah Allah adalah Theos? Kalian ini Allah ini siapa? Ada nggak di original teks Yunani Allah? Haji palsu ada nggak? Kenapa ada Allah? Haji palsu, kenapa ada Allah takut sama Yesus? Emang ada Allah di dalam original teks kitabmu? Ada? Yesus ketakutan, itu aja. Nggak bisa pakai Allah, karena di dalam original teks tidak ada Allah. Begini aja, Allah Subhanahu wa ta'ala ketakutan versus Yesus Kristus ketakutan, itu aja. Itu baru adil. Ngapa disangkutkan Allah ke Yesus? Memang ada Allah di original teks kalian? Kan tidak ada. Ya ilah lain aja. Kenapa ada Allah di situ? Ilah takut sama Yesus. Nah, silakan. Memang ada Allah di dalam kitabmu, Haji palsu? Ada? Ada tidak Allah dibahas di dalam original teks kitabmu? Ada enggak? Nah, memang ada Allah di Kristen. Itu aja udah salah. Di mana ada Allah di Kristen? Kata Allah itu hanya ambil di Al-Quran. Ini sudah pernah saya bahas dengan Haji palsu ini. Dia tidak bisa buktikan Allah ada di original teks. Ya, betul. Ingat sesembahannya Yesus ya. Jangan kau ambil Tuhannya orang Yahudi. Ingat itu. Nah, sesembahannya Kristen kan Yesus. Iya, kita harus jujur. Jangan jadi serigala domba. Tuhannya Kristen kan Yesus anak Maria versus Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru adil. Kenapa jadi bahas Allah ini? Allah itu hanya ada di Islam. Begini aja, gini. Allah Subhanahu wa ta'ala ketakutan versus Yesus Kristus ketakutan. Gitu aja Haji palsu. Iya kan sudah ada tuh temanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketakutan versus Yesus ketakutan. Kan adil kan? Adil kan? Kenapa takut dengan tema yang sudah bagus? Allah Subhanahu wa ta'ala ketakutan versus Yesus Kristus ketakutan. Haji palsu nggak usah curhat. Tema dulu, tema dulu, nggak usah curhat kamu. Dua arah. Ini main mute lagi. Takutan kali. Yesus ketakutan versus Allah ketakutan, gitu. Yang adil deh, yang adil. Allah Subhanahu wa ta'ala ketakutan versus Yesus ketakutan. Nah, kok ini sekarang kalian yang ketakutan? Kenapa? Nah, oke. Kamu duluan lah. Tutup yang di sebelah kiri. Klik itu. Dewa yang ada dan namanya ialah Allah. Nama ini sudah nama yang tua. Nama dewa ini ditulis dalam buku Paul Kahiti, Islamolog. Kemudian passing over. Anda lihat ini. Oke, waktu habis. Habis ya. Nanti kita lanjut. Silakan Bang Juma. Oke, jadi Anda sembunyi di Tuhannya orang Yahudi. Saya mau Anda menjelaskan Tuhan Anda Yesus. Kalau Tuhannya Yahudi itu Tuhan kami. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li zikri.
Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain apa, aku. Zumba? Maka Surat sembahlah berapa itu? aku dan laksanakanlah Sembah aku. salat untuk mengingat aku. Itu Tuhan kami, Rabbul Di mana Masyriqi wal Tuhanmu? Maghribi, la ilaha illa Mana huwa datanya? wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Itu Tuhan kami. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fawas. Dia ngomong apa ini? Fatamma Jangan kasih nyanyi wajhullah, dong. innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu Lepas menghadap ke headset, sana wajah jalan Allah. aja nih. Sungguh Allah maha halus, maha Ini contoh lah mengetahui. cara berdebat Jangan yang beres. panas, jangan panas, jangan panas. Fala Bukan, uqsimu kamu bi ngomong rabbil itu kasih masyariqi data. wal magharibi, innal qadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur. Sebentar Bang Juma, saya pause. Teman-teman, Iya. jangan dipotong ya. Ketika kalian Jangan mau mengganggu. Gini. Kalau Jangan memang dia mengganggu ngomong, dong. kita juga lihat datanya ngambilnya dari mana. Jangan Kalau paham 14, mengganggu. benar nggak Kamu dia nggak ngomong paham itu? Al-Quran, Kamu tidak nggak perlu paham sok apanya. tahu. Kau jangan nipu Kamu semua nggak orang paham di sini. Quran. Kau nggak pernah sekolah. Umat Islam Kalau orang mendengarkan melihat itu saya dengan ngomong. data, Para teologi, ulama lagi secara mendengarkan metodologi. saya ngomong. Kalau ada saya Kau ini ngapain kalau sebentar, kitanya teman-teman. ngomong-ngomong teriak Arab kayak gini? Dia mesti bandingkan dengan apa yang tertulis, bukan caranya data seperti maksudnya- itu. Data maksudnya mau Dia ditunjukkan di tunjukkan. layar atau bagaimana? Iya, nanti saya bantu tunjukkan kok. Dia ngomong apa di situ? Jangan nyanyi-nyanyi palsu di sini. Kita orang yang intelek harus meteorologi penuh. Itu seperti empiris dan normatif. Dia ngomong apa kita nggak tahu itu. Kau ngarang-ngarang aja Oke, di sini. Zuma. bagaimana Jangan kalau seperti seperti ini? itu. Bagaimana kalau seperti ini PC? Ketika Juma berbicara kan, Bahkan biar dia tampilkan datanya, kita sabar menunggu seperti Pak Haji tadi di pause, dihentikan kalau Iya, dia baca Bang Juma monitor itu di mute. Bang Juma monitor. data saya, Bung. Nggak usah kau ngatur-ngatur saya. Lukas Gini, Bang Juma, Bang Juma setuju nggak menunjukkan data on cam begitu? Mau nggak? Data Nanti sudah saya di-pause. sajikan. Data saya sudah sajikan. Tunjukkan. Tidak perlu saya tunjukkan. Tahu siapa? Loh, kenapa Kamu nggak siapa? perlu? Ya, Kamu nipu ini siapa? untuk umat Islam. Ini untuk umat Kamu Islam, bukan nipu untuk kamu. siapa? Saya Nipu menjelaskan umat- untuk Islam. kau berdebat dengan Saya siapa? menjelaskan untuk Islam, bukan untuk kamu. Kamu siapa? menjelas- Makanya kau nggak pintar-pintar nih. Kau hanya nipu aja. Menjelaskan untuk umat Islam, bukan untuk kamu. Kami nggak pernah kalau Lalu ngomong kamu nggak pakai data. Aduh, kau ini sakit jiwa. kan aja ini host. Saya kan dengan haji. Saya di mute lagi. Gini cara kalian. Begini aja mungkin. Cuma Gini cara kalian. Pak Haji tadi Begini. tampilkan datanya dan dia minta Nggak perlu karena saya menyajikan untuk umat Islam. Pertanyaannya kau berdebat. Mereka nggak tahu. Ini bukan kau lagi tausiah. Ya nggak Kita di sini apa-apa, kan lihat saya semua ditanya, kok. saya menjelaskan Loh, iman kenapa saya. nggak apa-apa? Itu saya menjelaskan iman Kamu saya. tunjukkan data. Kau mau Saya berdebat atau tinggal mau tausiah? menjelaskan Katanya. di Al-Quran diterangkan, di dalam surah Al-Nuris Kalau dengan dijelaskan, saya kau tunjukkan Al-Baqarah data. ayat 100. Seratus berapa? Ayat 115 menjelaskan. Begini aja, saya ambil jalan tengahnya ya teman-teman. Begini, ketika nanti Bang Juma bernarasi seperti yang Inilah dibilangnya- open. Kalian itu minoritas Sebentar, tapi Bang. Sebentar Bang ya. Ketika Bang Juma bernarasi, minoritas tapi Tuhan- kurang ajar kalian memang. Kau jangan ngomong minoritas. Kami Minoritas kau tapi bisa apa? kurang ajar. Kau sekolah apa kau? Ini waktu Sekolah aja nggak saya. nyampe Kamu kau. kenapa? Ini waktu saya. Kau kenapa? Kau saya ini ngasih tahu kamu Ini supaya cara minoritas berdebat itu memakai kalian data. sudah Bukan kau tausiah di sini. Ini Sakit waktu jiwa kah? Data, Jangan data. melebar, jangan melebar, jangan melebar, jangan melebar. Kau ini. Ini pendeta pemakan siri kenapa? Jangan melebar, pemakan jangan siri. melebar, jangan melebar. Pemakan siri ngapain di mute? Ini waktu Lo kau nggak nunjukin data kok? Kau hanya ngomong tausiah di sini. Kau ini nyanyi-nyanyi waktu ngomong saya. kosong Ini waktu itu. saya. Kenapa kau- Nggak, bukan waktumu. Kau saya lagi waktunya. membahas Ketika Quran. Ini kau membuka data. Jangan Gitu di cara mute. mainnya. Bukan kau ngomong di sini Jangan asal di di sini. mute. Jangan kau sakit jiwa di sini, he. Nah, ini jangan di mute. Ini jatuhnya nanti Baqarah mengulang ayat lagi ke- 115. Oke? Oke?
ini Al-Quran. Bang Juma, Saya Bang sedang Juma, Bang Juma, menjelaskan Al-Quran. Bang Juma, gini, Bang Juma, tunjukkan aja dah data tadi biar ini saya riset nih waktunya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Tampilkan cuma tampilkan, oke, makanya tunjukkan kepadamu. saya besarkan kamu di sana supaya kamu bisa tampilkan datanya. Pak Haji tadi menampilkan datanya, makanya saya pindahkan kamu. Banyak cerita. Understand? Tunjukkan data Banyak- dan ayatnya itu tampilkan. Banyak cerita. Oke, saya ikutin maunya kalian. Oke, baik. Ini saya udah riset ulangnya karena dipotong CPC tadi ya. Nggak apa-apa, diulang pun dikasih 2 menit Iya, atau iya, 5 menit. diulang aja, diulang aja. Nggak apa-apa, Kek. sabar. Ya, kita tunggu aja, kita Ini. tunggu. Kita Nih, baik ini ada datanya. dikasih. Nih. Oke. Ya, bacakan. Walillahil masyriq walillahil masyriqu wal maghribu. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Oke? Tuh. Innallaha wasi'un alim. Tuh. Innallaha wasi'un alim. Oke? Udah ya? Ya, yang ngerti. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Oke? Nah, Allah itu dinyatakan sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tunjukkan lagi Al-Quran. Nah, saya kasih lagi Banyak data. banget. Nah, kalau ini yang kalian mau, biar debatnya lama. Itu. Oke. Nah, saya kasih lagi data, aku tunjukkan lagi. Kayak anak kecil. Kasih data. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tuh, fa'budani wa aqimis salata li zikri. Oke, dah. Oke, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah salat untuk mengingat aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah aku. Oke? Paham? Nah, sekarang Yesus di dalam kitabmu dikatakan Yesus sangat ketakutan. Di dalam bahasa Yunani ketakutan situ agonia. Tuhanmu ketakutan, kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh dia berdoa. Ana yang Tuhanmu mau ngomong ketakutan apa? Tunjukkan situ. Oke, Lu ngomong saya apa tunjukkan sih? lagi. Oke, jangan lancar kalau nangis. pakai data ini teriak-teriak. Jangan ngomong nangis aja. kamu mengganggu Sejak kapan saya saya soalnya. nangis? Ya itu Lu kamu nangis, siapa ngapain lu? kau ditunjukkan coba? Loh, Nih. coba kau nangis, kau tunjukkan di Oke, situ. oke. Sejak kapan Oke, saya ini nih. nggak pernah nunjukin Oke, data? Nih, Mana? Lukas, nih. Nangis Apa di ini? mana? Kau di mana itu? Ini apa ini? Ya, Ini apa ini? lu buka aja Lukas berapa? 2 ayat 43. Nih. Iya, Yesus Zuma. sangat ketakutan. Tuhan ketakutan. Nah, lu buka kayak gitu dong. Gue suka. Itu bukan ketakutan Dan dalam hal ini. makin apa bukan ketakutan? Kita lihat original teksnya nih original teksnya nih. Memang tertulis ketakutan di situ Agonia. kenapa? Tapi bukan maksud. Agonia. Nah, apa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Itu aja. Kamu mau narasimu. aku ke kamera? Nah. Kau buka aja data gitu. Yang penting saya suka kalau buka Tuhannya data Zuma. Itu orang cara berdebat. Kristen. Bukan Nih, kau tahu nih. siang. Itu Nih. jawabannya gampang Agonia. banget itu. Semua orang Kristen Tuhannya tahu. Kristen agonia. Tuhannya orang Kristen ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Setelah dia tahu Tuhannya begini keadaannya, nanti dia ngambil ada Tuhannya orang Yahudi. Kristen yang mana kau Nanti ngomong aja Tuhannya di situ. Mana Tuhannya waktu Yahudi udah nanti selesai yang belum diambil nih? itu. Tuhannya Apa? Yahudi nanti diambil. Tengok aja. Dia lupakan Tuhannya ini Tuhannya. Yahudi. Nanti Tuhannya Yahudi Makanya yang kau tuh diambil. kaum pagan nyembah batu. Nah, Teriak aja. ini sembahanmu nih. Ini sembahanmu nih. Sudah nunjukin data. Oke, Biar ini kami nih. menjawab. Biar nanti Pak Oke. Haji menjawab. Belum.
1 menit lagi belum kau itu 1 menit. Kau ini sabar. baru pernah ya Aku debat tunjukkan nunjukin Tuhanmu data ya? Maha Perkasa. Aku tunjukkan Tuhanmu Maha Perkasa. Apa aja kau hanya disuruh menyembah Ini Tuhan Tuhanmu Maha Perkasa ini. Ini Tuhanmu Maha Perkasa ini. Ini dalilnya. Waktunya Tuhanku mana? Maha Perkasa. Ini Waktunya udah belum. Lukas. Ini kenapa, weh, Yesus cuma? maaf, ini. Yesus masih berbicara berserulah kepada perempuan. Ini Tuhanmu Maha Kuasa. Dan di antara orang yang banyak itu berkatalah kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu. Tuh, Maha Perkasa dia. Tuh. Dan susu yang telah menyusui Kau engkau. ngomong apa? Maha Perkasa. Tuh. Kau baru pernah Tuhan ya Maha debat Perkasa pakai ini, data. ini. Ini data. Kamu pikir ini apa? Ini apa ini? Dongeng. Ini dongeng. Udah saya ya? kasih tahu kau. Oke, nah sekarang Saya saya kasih minta tahu kau, dalilnya. Sekarang dalilnya tunjukkan kepada saya Allah Subhanahu Wa Taala ketakutan dan Dalam Al-An'am 108 tadi sudah dijelaskan kok. Kau ini sakit jiwa ini. Kok saya dari tadi nggak bicara-bicara, Mas? host Iya, itu silakan ada Pak Halal, apa? selanjut aja Pak Haji, biar. PC, kasih aja timernya, karena channelnya nggak ada. Channelnya nggak ada, Pak PC. Oh ya udah, saya bantu ya. Bantu Ya. timernya, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya jawab dulu ya. Saya jawab Iya, dulu iya. sebentar, baru kita masuk data tentang Allah adalah ilah. Aduh, lokal. ini main lapor gimana sih, ini belum apa-apa loh. Ya udah saya diam aja ya. Ntar nanti dia tahu besar lagi. Mari kita lihat Lukas Sampai aja 22:44. apanya, Pak. Timernya. Mari kita lihat. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia satu semakin- penderitaan. Dengar dulu. Penderitaan. Kamu bisa Tuhanmu dengar. menderita. Tuhanmu menderita. Oke. Sudah waktunya saya dong. Oke. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Oke. Mari kita lihat teksnya. Teksnya Anda tinggal lihat semua teks yang ada sebelum saya masuk ke teks Yunani dan Ibraninya. Mari kita lihat ya, misalnya dalam Mandarin juga disebut Shangtong ya, Shangtung artinya penderitaan. Lalu kita lihat sekarang yang literal translation, and having been in agony ya, mari saya pindahin agony. Perhatikan ya kata agoni yang literal. Jadi ini bukan fearness, ketakutan dalam pengertian ngeri dengan sesuatu. Kata agoni nanti kita periksa. Oke. Kemudian web juga sama. Being in agony, he pray more earnestly. Oke, kita lihat American Standard Bible. American Standard Bible. And being in an agony, he pray. Oke. Nah, kita sekarang melihat cek dalam Textus Receptus ya, yang kita terima, Textus Receptus naskahnya, kita lihat kai genomenos dengan en agonia, dikatakan di sini agonia. Baik, kita klik ya G74. Nah, agonia to struggle for victory. Artinya pergumulan untuk satu kemenangan. Ya, bukan sekedar suatu mental yang khawatir, ketakutan tak berdaya. Tapi ini suatu pergumulan. Nah, dalam konteks di situ adalah pergumulan untuk melawan dosa, melawan kuasa Satan dalam manusianya. Dia akan mencapai kepada kemenangan di situ. Jadi agoni itu kamu lihat, arti daripada agoni adalah a struggle for victory. Ya, jangan lupa itu. Mungkin kamu tidak tahu bahasa Inggris yang baik sehingga kamu cuma mencomot-comot artikel. Ini higher definition. Kalau kita mau melihat, ini adalah strong definition, a struggle. Kamu tahu strong definition diambil dari 3 orang, BDB, Brown, Drive, dan Bridge. Strong definition from
dikatakan struggle, ya, pergumulan. Nah, oke, saya sudah terangkan dari bahasa Yunaninya. Ya, artinya kamu tidak tahu apa-apa, Juma. Kamu tidak mengerti. Semua teks mengatakan hal yang sama. Kalau kamu mau melihat, saya tinggal compare saja. Mari kita lihat compare. Saya paralelkan aja bagian ini. Maka kamu akan mendapatkan kata mod. Ya, ayat 44, kata mod. Mod ini apa? Sama dengan disebut di sini agonia. Kalau kita lihat King James di sini adalah agoni. Oke, yang literal. Oke, Pak, selesai, Pak. Nah, sebentar. Dia tadi ambil waktu terlalu banyak. Moodnya sebentar. Udah selesai. Satu kata. Udah selesai. Kamu ambil waktu saya. Satu kata. Udah selesai. Jangan takut, Juma. Udah, jangan nangis. Saya kasih dia, kasih lebih. Tapi ini kata penting. Kata penting ini mod. Ya. Nah, saya klik ya. Mari kita lihat kata klik di sini untuk menjawab. Mod, sebentar. Apa itu? Mari kita lihat Ibraninya. Mod. Saya klik. Mem. Kalf. Kita klik ya. Ini saya sudah. Kita lihat artinya apa. Ini ya, lihat nih. Kata ini. Oke, saya tekan enter. Muncul death. Kata itu sama, berarti pergumulan yang berat, suatu kematian yang harus dia tanggung. Jadi kalau kamu cuma ambil ketakutan kayak gitu, Anda salah. Anda salah sekali. Ya, ini jadi dari segi etimologinya, dari segi teksnya saya sudah membuktikan. Tidak pernah ada terjemahan manapun mengatakan semacam kayak fearness, kayak henha dalam Mandarin. Tapi yang ada adalah shangtong. Artinya perjuangan, pergumulan yang berat di situ. That's it, itu saja. Jadi Anda tidak bisa memakai kata itu untuk membingkai, memframing Tuhan kami itu ketakutan semacam kayak manusia yang tidak berdaya. Justru dia berjuang di situ untuk mengampuni dosa Anda. Demikian. Sudah cukup. Benar. Nanti kita masuk. Keren, Pak. Silakan Juma, tanggapi. 3 menit. Oke. Nih. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Haji palsu ini agonia nih. Ini terjemahannya 74 ini sangat jelas ini. Ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Anda mau framing seperti apapun, tetap aja ketakutan Tuhan Anda. Lihat Inggrisnya dong. Di bawah itu. Inggrisnya ini. Emotion. Ini Tuhan ini. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku Jangan pakai data diutus seperti itu. hanya kepada domba-domba yang hilang Naikin. dari umat Israel Naikin yang tadi, ini. Juma. Coba balikin. Nih. Naikin data. Belum lagi kalau kita melihat, Agoni tadi. kita lihat Naikin aja dulu. Yohanes 5 ya. Kita lihat Maksud Yohanes saya 5 ya. naikin aja data Lihat. tadi. Arti Gak dari usah banyak agoni. cerita. Faktanya Yesus ketakutan ngapain? Naikin aja. Ketakutan, keringatnya seperti titik Nah, darah ngapain? udah. Kamu Tuhan terus. apaan itu, model Ya, apa? kamu Ini. terus. Oke. Aku Tuhan yang Kristen, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu ya. Oke, ini kelemahan Tuhanmu ini. Sementara Tuhanku itu maha perkasa. Ini, kamu bisa baca kan? Nah tuh, baca. Apa gaira dinillah ya baguna walahu aslam. Mampis samawati wal ard. Tuh, wal ard. Oke? Jadi kalau Anda membahas tentang konsep ketuhanan, Yesus Tuhan kamu itu manusia biasa. Manusia Tuhan kamu itu. Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Tuhanmu yang adalah tadinya Hercules atau Jupiter menjadi Zeus, yaitu Yesus, mengambil rupa manusia. Kemudian dia tidak menyetarakan lagi dirinya dengan Theos, kecuali dia merendahkan diri menjadi manusia. Mau kutunjukkan Filipi 6, Filipi 2, mau lagi datanya? Yesus Tuhanmu itu mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, lalu merendahkan diri,
menjadi sama seperti manusia, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Itu Tuhanmu. Tuhanmu mati. Kalau Tuhanku, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hidup terus menerus, tidak ada kematian terhadap dirinya. Sama dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Ulangan 32 nomor 39. Tuhan maha hidup dan maha mematikan. Tuhanmu Yesus dihidupkan dan dimatikan. Gimana Tuhan kamu itu? Sudah ketakutan, udah cemas, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mau Anda tempel seperti apapun tetap aja nggak bisa. Yesus itu manusia. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, buktinya dia ketakutan. Tuhan mana ada ketakutan? Tuhan mana ada ketakutan? Anda mau memframing, oh itu bukan ketakutan, itu adalah upaya. Upaya apa? Upaya untuk menghilangkan rasa takut. Oke, berjuang melawan rasa ketakutan. Kok ada Tuhan kayak begitu, Tuhan kalian? Kenapa Tuhanmu selemah itu? Kenapa? Bahkan untuk kemudian makan tanpa dinetein pun dia nggak bisa. Kenapa ada Tuhan kayak begitu? Kenapa? Jadi kamu jangan sembunyi di balik Tuhannya agama lain. Tuhannya agama lain itu Yahudi yang selalu kau bawa-bawa. Sedangkan Tuhannya orang Kristen itu manusia. Namanya Zeus atau Yesus. Oke? Itu adalah Tuhannya Romawi Yunani yang kemudian pindah ke negara ini, diajarkan oleh Belanda masuk ke Indonesia. Supaya Tuhanmu itu kemudian tidak ketahuan, kamu ambil kitabnya orang Yahudi, tempel di kitabmu, supaya seakan-akan Tuhannya Yahudi yang datang nenen. Bukan. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang diperuntukkan khusus untuk Roma dan Yunani. Kenapa? Karena pada saat itu memang Roma Yunani sudah menyembah jelmaan dewa-dewa. Makanya kitabmu bahasa Yunani. Theos. Theos itu dewa. Dewa Hercules atau dewa Jupiter yang kemudian nuzul di muka bumi, mereka sebut Zeus atau Zeus. Oke? Jadi jangan kamu ngadi-ngadi ngambil Tuhannya Yahudi, jangan. Dipermalukan nanti. Coba lihat bagaimana Yahudi selalu meludahi orang Kristen di sana. Selesai 3 menit Ya. tadi. Oke, ganti ya. Lanjut, Pak. Nah, tolong tunjukkan data di mana di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu ketakutan. Silakan. Saya sudah membuktikan Tuhanmu ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Oke? Silakan Pak Haji. Baik, lanjut. Mari kita lihat ketika setelah kebangkitannya dan kenaikan surga. Tolong dibesarin. Sabar. Sabar Pak. Ini jaringan teman-teman, tap dulu, jaringannya nggak bagus. Bentar dulu. Tolong waktunya di pause. Ya, sekarang lanjut. Ya, dalam penglihatan di Pulau Patmos, Yohanan mengatakan, aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati dan dia meletakkan tangannya kanannya atasku seraya berkata padaku, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Dia justru mengatakan jangan takut kepada murid-muridnya. Lalu dia mendeklarasikan dirinya, menyatakan dirinya siapa? Dikatakan di sini, dan aku yang hidup dan aku pernah menjadi yang mati. Tapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Jika kita lihat di dalam teks webnya misalnya, kita akan lihat di sini. And the living one, I was dead, and behold, I am alive forever and ever. Amen. I have the keys of death and of Hades. Jadi kalau kalian melihat, dia memiliki kunci kematian, ya, kunci maut. Mana mungkin dia takut, bro? Justru kamu yang harus takut sama dia, yang memegang kunci ada pada dirinya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Saya sudah membantah itu. Kita lihat sekarang bagaimana dengan Allah. Nah, Paul Hiti tadi sudah. Sekarang kita next melihat, nah, bahwa dia adalah dewa. Kita lihat Passing Over. Passing Over ini buku. Anda lihat nih. Ada di situ penulisnya
Bapak almarhum kita, Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, Komarudin, Alwi Shihab, Din Samsudin. Anda lihat di sini, ya, Nurkolis Majid, Quraisy Shihab, Darius, Kausar, Muhammad Sobari. Ya, ini kan semua ulama-ulama besar ya. Nah, dalam bukunya Passing Over, Anda lihat ada yang kuning-kuning ini. Saya perbesar ya, saya perbesar. Nah, ditulis di sini, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam menurut Winnet, seperti yang dikutip oleh Al-Faruqi, The Cultural Atlas of Islam. Ini bukunya ada ya, pustaka utama yang menerbitkan. Nah, lihat nih, Allah bagi orang-orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi. Jadi dia memang asal muasalnya adalah pagan. Ilah pagan, ilah yang disembah oleh Quraisy. Nah, ini buku. Kemudian Islam datang mengubah konsep, tapi tetap saja meneruskan tradisi pagan. Karena di dalam Islam itu nama Allah tiba-tiba muncul dalam Al-Quran, datang begitu saja. Tapi kalau ditelusuri dari sejarah, Allah ini adalah dewa. Nah, kita lihat agama-agama manusia. Ini Huston Smith juga sama, ya. Anda tinggal lihat, ada kuning ini, saya besarin. Nah, Anda tinggal lihat sebentar, saya besarin. Kalau saya membacanya begini, ya, saya membacakan, jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini, namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah, ya, bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa. Coba Anda lihat nih, dewa, ya, dewa ini bernama Allah. Ini buku tinggal kan bisa beli kok. Johan Effendi kan juga seorang Muslim ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Pak Haji, Oh, ya. habis ya. ya. Saya, Mehmet, Mehmet punya Silakan. timer Mehmet. Jadi saya membuktikan itu Punya timer Mehmet. Punya timer Mehmet. Nggak ada timer kita. Lanjut aja, lanjut. Aduh, lari kemana-mana ini Haji palsu ini. Mana-mana perginya. Bentar dulu Dia kita atur belum kau dulu. belum kau di waktu host belum kasih tahu waktu ngomong. Si Haji palsu kemana-mana perginya. Iya, dia Yang punya timer ada yang punya. Allahu Akbar. Nggak ada, nggak punya timer. Bentar dulu ini Ini Bang Alkoran, Bang Alkoran Ya. aja. Ada timer Bang Alkoran? Al-Quran. How are you? Punya timer? Ada timer Bang Alkoran? Bang Al-Quran. Siapa yang punya timer teman? Supaya diatur. Holly, naikkan Jack Holly, naikkan Bang. Pak Jack Pendeta, Holly Jack Holly. kemana? Ya, Jack Holly, dia punya timer. Oh, it's okay, good. Nggak apa-apa, tenang saja Bang Juma, nggak keroyokan kok. Tetap lawanmu Bang Haji. Bang Jack Holly punya timer Bang? Ya, silakan Bang. 3 menit Bang. 3 menit. Ya. Oke, bentar. Dulu Bang Juma tahan, sabar. Bang Juma biar sampaikan apanya. Saya mau bantu. Bang Holly atur ya sampai selesai. Iya, bisa. Bentar ya. Ya. Teman-teman yang lain nanti ya, jangan dikomentari ya. Ini kita serahkan kepada Holly timernya. Ya, kami penonton aja Pak, nggak akan bersuara, nggak bersuara. Kita adil. Kita bukan kayak komal muslim Pak, selalu keroyokan. Jadi kita sportif, orangnya sportif.
Gimana? Sudah lama kali. Diam kau dulu, sabar kau Juma. Kameranya dulu Bang. Lama kali lah. Kalian mau ngapain? Minum teh dulu, minum teh. Mau ngapain? Ya supaya lebih sabar. Udah Oke, siap dulu. Iya, mulai. Oke Juma. Silakan. Udah bisa? Oke. Nah, sekarang coba kamu lihat ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi supaya diajarin samamu. Nah, kita pakai data kan maunya. Nah, ini Keluaran, Bilangan, juga Kejadian berbicara tentang konsep ketuhanannya orang Yahudi ini. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus anak manusia, dia berdusta, katanya dia ada sebelum Abraham ada, bohong. Oke, paham ya? Nih Tuhanmu nih, tidak masuk di sini. Allah bukan manusia. Kemudian di dalam Yohanes apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Yesus mau dibunuh, Tuhanmu mau dibunuh ini. Aku manusia yang mengatakan ini, dia mengaku aku manusia, antropos. Kita lihat original teksnya supaya kamu itu belajar, supaya kamu sadar baru Tuhanmu itu manusia. Nih, antropos itu apa? Manusia. Kasihan kali lah Tuhan kau itu. Orang manusia, hamba, manusia, suami, bisa juga putra, bisa juga manusia Tuhan kau itu. Ini. Oke ya. Sedangkan jelas sekali dikatakan bahwa di kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu bukan manusia. Allah bukan manusia. Tuhanmu manusia. Di mana itu? Tuhan kok manusia? Gak malu? Sedangkan ketika berbicara mengenai Islam, Tuhannya Islam ini nih, Tuhan mengatakan bahwa dia maha perkasa, segala sesuatu akan tunduk, bersujud, beribadah, menghamba kepadanya. Ini. Oke, dalilnya jelas kan? Nah, sedangkan di sini Tuhanmu, aku diutusannya kepada domba yang hilang dari untuk umat Israel. Tuhanmu manusia, itu selesaikan dulu perkaranya. Makanya sebagai manusia dia ketakutan. Kenapa dia takut? Nah, belum lagi ini dia netek. Kenapa dia gitu? Karena dia bukan Tuhan, tapi kau tuhankan. Supaya Tuhan ini bisa dijual, kamu pakai Tuhannya Yahudi. Padahal Tuhannya Yahudi itu beda dengan Tuhan kalian. Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhan kalian manusia. Data apa lagi yang kamu inginkan? Udah jelas kan? Iya kan? Nah, sekarang saya katakan samamu, Tuhanmu ketakutan. Apa alasanmu lagi ketika sudah terbukti Tuhanmu ketakutan? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada datanya ketakutan. Juma habis. Nah, mana? Tunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketakutan. Mana? Baik. Bahwa tadi sudah dijelaskan dari kata agoni, bahasa Yunaninya, dan mod dalam bahasa Ibrani. Sudah juga dikasih tahu dari kitab Wahyu bahwa dialah pemegang kunci alam maut dan kematian. Jadi itu sudah menjawab. Hanya engkau tidak memperhatikan dan menolaknya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Mari kita lihat bentar data yang ada. Tolong dibesarin, host. Tolong kalau nunjukin data, timernya di pause. Mari besarin. Pak Pendeta, itu diperbesarin Pak Pendeta. Ya, hostnya harus tetap ada dong, jangan pergi mana-mana. Tetap menemani dan sambil kopi atau apa. Kalau enggak, ini timer enggak jalan. Jadi Yesus ketakutan. Nah, tunjukkan Allah ketakutan itu di mana? Iya, tunggu dulu Juma, di mute dulu, bukan bagian sekarang. Iya, timernya nggak jalan. Giliran saya jalan. nah ini kan masih tunggu host. Ini kan lagi, itu kan Dari lagi tadi saya tidak bisa. Iya, kalau begitu saya kasih, tolong tunjukkan Allah, kami takut. Diam aja kamu. Udah, kamu udah selesai. Yesus diam. ketakutan kan tadi sudah aku jelaskan. Sudah, diam aja.
Host yang Pak mana Pendeta, ini? Pak Haji Host. palsu. Pak Pendeta, Pak Host. Mana dalilnya? Tunjukkan. Jadi Allah terbesar. SWT sangat takut. Tuhanmu ketakutan. Mau bumbuhi Nah inilah apapun nggak jelas enaknya kalau ketakutan. diskusi ya, hostnya nggak standby. Kamu juga udah lemas. Haji palsu, kau kudengar suaramu udah mulai lemas. Nah, Udah mau pingsan. bukan Semangat dong. layani orang kayak kamu mah santai aja saya. Iya, suaramu semakin mengecil. Ketakutan kali kamu. Kamu kayak Yesus. Alah. Semangat. Huha, gitu. Suara kayak melempem kayak gitu. Semangat dong. Ini markas kalian loh. Kayak gitu. Pas. Aduh. Hush. Semangat. Hoha, gitu. Semangat. Cuma udah diam dulu, cuma mute dulu. Oke, mari kita lihat bahwa jadi dari tadi kita sudah memperhatikan data ya. Kamu mute dong. Nah, jadi dari ulamanya sendiri sudah menyatakan dari sudut sejarah bahwa Allah ini adalah dewa. Baik, kita lihat lagi Farudin Syubki. Ini seorang kiai, bukunya Bidoah yang menyatakan bahwa memang ada keterkaitan, ada ilah-ilah yang bersifat teritorial, bersifat lokal, ya dicatat di dalam bukunya. Ada patung Hubal, ya ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Nah, kalau kita lihat sejarah tentang kota Madain Saleh, kita lihat di situ juga ada menyebut Dewa Nasib, Manat, dan Hubal. Jadi memang tidak jauh-jauh, memang ini adalah penyembahan asal muasal paganisme yang diteruskan oleh Islam. Paganisme ini, ya. Jadi bisa Anda lihat di blog A. Coba kita lihat misalnya Profesor Dr. Peter Wagner. Dia mengatakan, make no mistake about it. Allah is not the creator. He is a creature. Archaeological records show that he was one of over 360 deities, all demonic spirit. Nah, jadi ini ada catatan. Jangan salah mengenai hal itu. Allah itu bukan pencipta. Dia itu makhluk. Arkeologi mencatat bahwa dia adalah termasuk salah satu dari 360 dewa-dewi. Dewa-dewa yang pagan yang bertaburan itu. Semuanya adalah spirit jahat. All demonic spirit. Kita lihat lagi data ini, ya. Who is Allah? Banyak sekali. The name Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Jadi menyatakan bahwa Allah ini memang adalah dewa bulan dalam buku ini. Nah, kita bisa lihat Islamic Invasion bukunya. Nah, bahkan tanya jawab dengan dekan Regent University USA, jawaban Michael De Palmer, Allah adalah nama sesembahan Tuhannya umat Islam dan itu dewa pagan. Nah, kita lihatlah bagaimana. Oke, habis Pak Haji. Habis ya. Oke. Ya, haji palsu habis. Nah, giliran saya haji palsu. Nih, tak kasih. Ini haji palsu, besarin saya. Nah, nih. Wikipedia buatan Oten. Nih, Allah sebagai dewa bulan. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada apa? Postulat sejarah yang kini dibantah bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam, berasal dari dewa bulan. Klaim ini pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Wicker yang mengidentifikasi nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal sebagai La atau Hubal, yang mana dia disebut sebagai dewa bulan. Oke, lanjut. Gagasan ini umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat pada tahun 1990-an oleh para apologes Kristen penyembah zakar manusia. Pertama, melalui penerbitan pamflet Demon God, Allah. Oke, siapa? Apologet Kristen nih, penyembah manusia nih.
Oke? Gagasan umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat oleh para apologet penyembah manusia. Oke? Jadi kamu mau bernarasi apapun, itu adalah turunan dari cerita-cerita dongeng yang dibangun oleh Kristen itu sendiri untuk menghujat Islam. Ini. Kamu mau nuduh-nuduh dengan membawa narasi ulama bernama ini. Woi, tuh manusia aja kalian bisa edit jadi Tuhan. Oke? Paham? Udah paham sampai sana? Nah ini saya kasih kamu ilmu supaya kamu paham. Nih. Kalau kau katakan Yesus itu Tuhan nih, 1 Yohanes 3 nomor 2 nih. Sesudah saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata, belum pasti bagaimana nasib kita nanti. Nih nasib, keadaan kita nanti belum pasti, ya, masih abu-abu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kalian akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti kalian Tuhan. Kalau kalian manusia, berarti Yesus juga adalah manusia. Ya, jangan nipu-nipu. Jangan nipu-nipu. Ini. Kalian akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus juga manusia. Kecuali kalian Tuhan, maka Yesus juga Tuhan. Nah, yang perlu Anda pahami adalah Yesus ketakutan. Mana bantahanmu? Bantahanmu mana? Yesus ketakutan. Dia tidak bisa bertumbuh kalau dia tidak nenen ke ibunya. Itu Tuhan kamu, jangan ku sembunyi di balik Tuhan yang agama Yahudi. Allah, saya sudah katakan, afa ghaira dinillah yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Oke? Nah, lanjut. Tuhanmu netek dan ketakutan. Silakan. Besarin layarnya, Os. Pak Pendeta, Profesor. Suaramu makin lemas. Lihat di sini. Tinggal Anda melihat Islam expose suaramu makin blogspot. lemas. Jangan ganggu dong. Kamu beradab kan? Percuma, tadi kebohonganmu sudah kubuka. Itu disebarkan oleh apologet Oten. Juma, kalau kamu diskusi jangan seperti Ya itu turunan, itu turunan dari begini, itu turunan, itu Juma, turunan dari aku moderator yang tadi. Udah aku jawab di sini, kamu itu. dengar. Di mute aja. di Juma, mute aku aja. moderator di sini. Saya Kamu minta Lihat aja. Tuhanmu ketakutan. Ketika kamu Kenapa nggak diskusi, dibahas? Kenapa kamu Lihat aja. ketakutan, Juma? Belajarnya Islam lewat blogspot. Kenapa kamu Lo ketakutan? ketakutan. Kenapa kamu Suaranya Haji palsu ini mulai mengecil. Saya layani Kamu Anda diam, dengan kamu diam, santai. kamu diam. Kalau nanti kalau saya sudah Dia belajar Islam lewat blogspot. Iya, kamu diam, Jin Gua Hiromu, tenangkan dulu. sudah ya. Jadi kasih tahu yang di bawah. Anda mau baca tentang ilah. Parah. Ilah lokal ini seperti Parah. Saya sudah menunjukkan datanya tadi, apalagi itu disebarkan oleh Oten. Ini Oten. ini kelas Sekarang tugasmu membantah Yesus ketakutan. Tuhanmu yang nenek. inilah yang Gitu saya loh. maksudkan. Ini Harusnya begini nih. Mas, Kenapa bahasnya yang lain-lain? Kenapa kamu bukan jenggot kau dulu? Kenapa bahas yang lain? Di mute dong. Mana tunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketakutan mana? Ini Tadi temanya, kalian ini orang baru datang. Tadi temanya Allah Subhanahu wa taala ketakutan versus Yesus ketakutan. Tapi faktanya nggak ada dalilnya Allah Subhanahu wa taala ketakutan. Yang ada Yesus ketakutan. Malah kemana-mana bahasnya. Ini si Juma dari dulu nggak bisa diskusi kayak anak kecil ya. Kamu Tidak, tema kita, kamu itu baru datang. Tema kita Saya dari Allah tadi di Subhanahu wa bawah. taala ketakutan Saya dari tadi di versus bawah, Yesus saya dari tadi di bawah. ketakutan. Itu tadi temanya. Temanya itu. Saya marah sama Allah ketakutan versus Yesus ketakutan. Itu temanya. Kenapa larinya kemana-mana? Si Haji palsu ini tidak bisa membantah Allah Subhanahu wa taala ketakutan. Larinya kemana-mana. Juma, kamu mau lagi Larinya diskusi, kemana-mana kamu- pesannya. ini, Juma, kamu moderator mau diskusi. Kamu punya ilmu nggak? Kamu mau diskusi nggak? tolong Kalau dong, kamu dia punya ilmu, bukan sini waktunya saya. Kamu harus diskusi bagus-bagus pakai timer. Nggak usah Kamu mulai dinasihatin anak orang kecil. ini, nggak bisa dinasihati.
Dilihat aja. Ada dalilnya. Allah takut sama Yesus, mana materinya? Dilihat aja. Judulnya apa? Bahasnya apa? Larinya kemana? Temanya apa? Allah ketakutan versus Yesus ketakutan. Ini bahasnya kemana-mana. Habiskan waktu. Aduh, si Juma itu Haji palsu ini habiskan waktu. Saya nabi Saya harus menunggu berlama-lama, cuman buka link. Sementara temanya adalah Allah Subhanahu wa taala ketakutan versus Yesus ketakutan. Hostnya nggak mau. Iya, mana dalilnya Allah ketakutan mana? Mana dalilnya Allah ketakutan mana? Tidak ada. Ini gimana sih si Juma? Nah, Allah takut sama Yesus, mana dalilnya? Kalian yang bikin tema. Pakai waktu. Nah, Gimana sih kamu diskusi? iya, maksud saya gini loh. Gini loh. Gini loh. Bagaimana ceritanya saya harus tongkrongin kalian? Kamu diskusi. Tema tidak sesuai dengan pembahasan si palsu ini. Haji palsu ini tidak membahas tema, malah dia bahas ke lain-lain. Juma kamu diskusi bisa nggak? Kamu bahas yang lain. Temanya apa? Kamu bahasnya kemana? Kita bahas Allah takut sama Yesus. Saya lagi bicara. Kamu larinya kemana-mana. Saya mau buktikan dia hilang. Mana dalilnya? Haji palsu, mana dalilnya? Yang ada Yesus yang ketakutan. Aduh. Mana? Kamu bisa diskusi nggak Juma? Pak Pendeta, ini orang Pak Pendeta. Tuhannya. Kamu diam dulu. Pak Pendeta, iya. Orang-orang yang seperti itu ini benar, diskusi mau itu pakai salah data, lu. tapi dia masih ngoceh. Nggak bisa Saya Pak capek Pendeta. sama Kalau Anda itu loh. mau Kalau Anda benar menaikin mau orang tidak, lu ini, tinggal dengar. nah berdebat dengan saya, harusnya host itu diri di situ. Kalau selesai di-mute dia. Saya mana bisa bicara kalau begitu. Dia tahu. Terocos mulu, kayak Iya. anak kecil. Padahal Dan dia memang nggak bisa dinasehati. Dia nggak bisa dinasehati. Manusia begini itu harus di-mute. Dia bikin waktu malu. ngomong kita diam. Nah, ayo lanjut. Nah, saya minta host itu konsisten dong. Gimana ini host saya ini? Pak Toro, capek saya. Iya Pak Haji, aku ada. Karena dia ngerocos saya turunkan Pak Haji. Tapi di-mute dong dari tadi, Pak. Iya saya nyimak Pak Haji. Tapi kan saya nggak bisa bicara, itu kan sudah waktunya saya. Iya tapi kan dia sengaja Pak Haji. Karena dia tidak bisa menjawab Pak Haji. Saya pikir hostnya pergi makan atau apa ditinggal. Dia nyerocos terus. Pak Haji. Capek saya. Iya Oke, Pak Haji. lanjut, sekarang kita jawab. Aku nggak bisa jawab. Nah, terus dia potong. Dia Naikkan kepanasan lagi dia, Haji. naikkan lagi dia Pak Toro. Naikkan Nggak lagi usah dia, Pak nanti, Toro. tunggu setelah saya baru dia naik. Ya. Kan cara begitu. Jadi ketika saya bicara, kalau dia bicara, saya kan tidak menyelah. Saya boleh di tempat. Selesai dia ngomong, dia di-kick dulu. Saya ngomong, baru nanti dinaikin dia lagi. Caranya begitu. Hadapi manusia yang sedang begitu, memang harus digituin. Dia nggak akan pernah mau diem. Percuma dinasehati. Ya kan? Oke. Tolong diturunin setelah dia bicara, diturunin begitu, nanti naik lagi. Itu permintaan saya. Jadi kondusif gitu loh. Karena di bawah kan banyak yang melihat dan mau tahu. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi dari semua referensi literatur yang saya berikan, itu sangat membuktikan bahwa dia ilah lokal. Nah, kita bisa cari di data Alkitab, siapa dia sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat, ini ada catatan dari kitab Hakim-Hakim. Ya, kitab Hakim-Hakim, mari kita lihat pasal 8, zamannya Gideon. Waktu berhadapan dengan Zeba dan Salmuda. Ya kan, waktu sudah dikalahkan, ini panglima dari Midian, ya, Zeba dan Salmuda kalah. Lalu Gideon menghabisi mereka, kemudian diambilnya lah kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Ya, memang kalau kita lihat terjemahan lain adalah bulan-bulanan. Tapi kalau kita lihat di dalam teks Ibraninya adalah dikatakan di sini, ya, Hasaharonim. Hasaharonim, Syaharon, itu bulan sabit.
Nah, ini adalah simbol penyembahan kepada ilah yang diteruskan sampai hari ini. Anda bisa melihat simbol itu masih tetap ada di atas peribadatan kelompok tertentu. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan itu adalah memang bulan sabit. Nah, dapat dibuktikan memang itu ilah lokal. Nah, tinggal Anda catat baik-baik, semua bisa melihat bahwa ini di Hakim-Hakim 8:21, kalung bulan sabit. Ya. Nah, perhatikan. Moon creation dalam Inggrisnya. Jadi ini ada petunjuk yang kuat. Kalau dari zaman Gideon sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Hampir 4.000 tahun loh. Atau 3.500 tahun yang lalu sudah ada peristiwa panglima dari Midian ini kalah oleh Gideon. Nah, ini dicatat dalam kitab Yahudi loh, sejarah Yahudi. Lalu didapati membawa kalung bulan sabit. Sebagai apa? Sesembahan ilah mereka untuk memberikan mereka kemenangan. Tapi ternyata kalah. Nah, jadi saya akan membuktikan sama. Lalu siapa dia sesungguhnya? Mari kita lihat Yesaya 14. Kita buktikan dulu baru kita tahu memang dia takut. Ya kan? Bukan cuma dari Al-Qur'annya, tapi dalam kitab suci kita. Mari kita lihat Yesaya 14 ayat 12. Kalau kita lihat dari ITB adalah, wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya, kalau dalam teks Latinnya yaitu Lucifer. Ya, Lucifer. Nggak apa-apa, dia nggak ada. Biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Lucifer. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam teks Ibrani-nya adalah dikatakan di sini, Enapalta Masyamayim Hilal ben Shahar Nikdata Le'aretz, dikatakan Holes El Goyim. Nah, coba lihat kata ini, Hilal ben Shahar. Hilal, kalau terjemahan biasa itu hilal. Nah, jadi ini sudah jatuh. Siapa itu hilal? Nah, kalau menurut data Alkitab, dia adalah pemberontak yang jatuh. Menurut kitab Yesaya. Kitab Yesayahu 14 ayat 12. Nah, jadi memang membuktikan bahwa ini adalah ilah lokal yang diteruskan, ya, yang diteruskan dalam penyembahan mereka tersebut. Oke, nah makanya saya bilang kenapa jadi takut. Saya bisa nanti pada sesi berikutnya saya akan membukakan kitab Wahyu, baru kita bisa closing di situ. Closing bahwa memang ilah ini yang sudah disimbolkan dengan bulan sabit dalam kitab Hakim-Hakim. Lalu juga kitab Yesaya menyatakan tentang kejatuhannya hilal ini. Ya. Maka semakin menyatakan bahwa profil atau oknum ini siapa dia yang mereka sembah itu memang pagan. Nah, pagan ini takut. Nanti saya buktikan di kitab Wahyu. Baru pada pasal nanti terakhir kita closing. Ya, bisa dilihat. Ini data. Ya. Nah, coba kali kita lihat ya sekali lagi. Hilal ini siapa? Nah, coba lihat. Bacanya Hilal ben Shahar. Hilal ini. Oke? Nah, kalau kita tahu kan nama malaikat ada yang disebutnya Mikael, Gabriel. Dalam kepercayaan Yahudi ada satu lagi, Rafael. Dan ini Hilal, yang jatuh ini. Jadi kalau dibilang nama setan itu siapa? Lucifer. Itu Latinis. Tapi kalau dalam kitab suci Ibrani, Hilal. Nah, ini kebuka nih. Alkitab kita kasih tahu. Ketahuinya kita kan cuma bintang timur. Tapi ini bukan. Ini nama. Ya, atau sebutan untuk
untuk yang jatuh itu. Oke, dari saya itu tinggal dia naik, nanti boleh closingnya di ketakutan Allah itu. Pak Haji. Pak Hajinya digendong Pak Toro, Pak Toronya naik haji. Pak Toro, naikin dia aja kalau mau. Nggak ada, nggak mau saya cari Pak Haji. Kan aku lagi digondeng Pak Haji. Nah, ada. Pak Toronya naik haji dong, baru pertama kali karena digendong Pak Haji. Sudah nggak ada dia. Itu Nggak ada. tadi compare aja tadi yang ketika dia bawa di bilangan itu Ya. yang di surah berapa yang mengatakan dia adalah pendusta itu karena menipu orang. Compare aja ke sana tadi. Iya, ya betul, betul, betul. Terima kasih teman. Oh, dia masih ada. Silakan timernya Bang Hodi, Abang Gantong. Oke. Tadi saya sudah menunjukkan Sebentar, Jumat, itu Jumat, adalah sebentar. tuduhan oten, Begini, tuduhan ketika kamu- oten terhadap umat Islam. Kami tidak, Aduh, memang kan ini orang nggak bisa diajak bicara. Nanti ketika kami waktumu juga habis, tidak kamu diam. menyewa bintang. Oke, Woi Juma, kamu itu kayak anak kecil. apalagi lebih parah daripada anak menyembah kecil. manusia. Aduh, Saya ini emang minta tidak bisa. pertanggungjawaban temanya aja untuk dibahas. Udah WO ya, udah WO dia nggak Allah dia tidak takut sadar. sama Yesus, tidak ada dalilnya. Ya, baca Yang ada Yesus takut kepada Allah. Aduh, Lari kemana-mana bulan. dia nggak bisa diajak bicara, dia anak kecil dia. Kayak gitu Iya, kelas Om. Ustadz itu. Yang dibangga-banggain. Seorang ustaz ngerocok terus bawa juga apanya. Salam teman, salam. Ya, panggil siapanya. Yang Gak usah ngebentar ya, panggil dia. Berku blender dulu dia. Ya naikkan lagi dia, Os. Sesi berikutnya Christian Prince saja CP yang mengambil tempat Iya. saya. Ya, Ini saya ini serahkan closing aja. Ini closing statement aja dulu, Pak Haji.